Gua sama ayam aja takut kan, gimana ayamnya segede ini coba. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. A male terror bird. Jadi ya itu ya, ternyata berburunya tuh bukan yang gitu, tapi lebih ke udah lama kita nggak bahas binatang-binatang purba ya. Dinosaurus kan udah pernah cukup banyak itu, mamalia raksasa juga udah pernah beberapa kali. Yang belum tuh burung-burungan purba. Padahal menurut gue cukup seru loh ngomongin burung-burungan purba. Apalagi burung-burung zaman dulu kan gede-gede banget ya. Burung zaman dulu gede-gede. Agak terdengar salah ya. Dan kalau ngomongin burung purba, salah satu favorit gue tuh ini nih, terror bird. Ya walaupun nggak bisa terbang kayak kebanyakan burung, tapi terror bird ini tuh ternyata dulunya jadi predator apex loh. Jadi predator tertinggi yang ada di rantai makanan. Sebelum kedatangan Dede Inul. Bahkan bisa dibilang era kejayaannya terror bird tuh berlangsung lama banget. Dari mulai dinosaurus punah sampai munculnya manusia di bumi. Berapa juta tahun itu, Njir? Tapi kira-kira apa ya yang bikin burung raksasa yang nggak bisa terbang ini tuh bisa bertahan selama itu di bumi? Dan apa ya yang bikin mereka punah? Apa manusia lagi kayak kebanyakan binatang purba yang pernah kita bahas? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas terror bird, burung terestrial raksasa yang jadi penguasa benua Amerika di Learning by Googling. Oke, kalau kita ngomongin terror bird, kata terror bird tuh sebenarnya nggak merujuk ke satu spesies tertentu doang ya. Jadi istilah terror bird, istilah burung teror ini tuh merupakan julukan buat famili Dinosaurus avian atau burung yang disebut Forus racidae. Kalau mungkin lu inget di video kita yang ini, di situ kan gue udah ngejelasin ya, kalau burung dan unggas tuh merupakan kerabat dekatnya dinosaurus. Jadi setelah terjadi kepunahan massal di periode akhir Cretaceous, banyak dinosaurus raksasa yang nggak bisa bertahan hidup dan akhirnya punah. Tapi di situ beberapa dinosaurus berukuran kecil berhasil bertahan nih, termasuk beberapa jenis dinosaurus avian yang kemudian berevolusi jadi beberapa jenis dinosaurus avian baru. Nah, beberapa dinosaurus avian ini kemudian mereka berhasil berevolusi jadi burung-burung yang punya kemampuan terbang. Dan beberapa lagi berkembang jadi burung terestrial, jadi burung yang berjalan di tanah. Ya, buat lengkapnya tentang pembahasan ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Why were birds the only dinosaurs that survived? There are three main ideas. Firstly, most birds are small. The ones that survived the mass extinction of the dinosaurs were no bigger than ducks. Small creatures breed faster. This means they adapt quicker to new situations. Called Vegavis ii, the 67-million-year-old creature may have looked like a duck. About 1 million years after the time of Vegavis ii, the asteroid struck Earth and redirected the evolutionary paths of many animals, including birds. Nah, salah satu burung terestrial yang muncul setelah kepunahan massal Cretaceous tadi ya Forus racidae ini, si terror bird ini, burung predator yang muncul dan berkembang di wilayah Amerika Selatan. Kalau menurut National Geographic, dari bukti fosil yang ada, para ilmuwan memperkirakan kalau terror bird ini tuh udah ada seenggaknya dari 53 juta tahun yang lalu. Terus beberapa juga memperkirakan kalau mungkin aja terror bird ini udah ada di bumi sejak 60 jutaan tahun yang lalu, atau cuma sekitar 3 juta tahun aja dari kepunahan massal dinosaurus. Jadi abis kepunahan massal dino di era Cretaceous akhir tadi, 3 juta tahun kemudian muncul tuh terror bird tuh. Banyak yang meyakininya juga kayak gitu. Dan bisa dibilang terror bird ini tuh salah satu binatang purba yang sukses beradaptasi loh. Soalnya bukti-bukti fosil yang ada nunjukin kalau salah satu spesies terror bird dari genus Silopterus itu pernah hidup sejaman sama manusia. Ih, lu kebayang gak sih jadi manusia zaman itu dikejar-kejar terror bird begini? Ih. Nah, keluarga terror bird ini tuh secara umum mereka tuh punya bentuk tubuh yang mirip-mirip ya. Paling bedanya ya tipis-tipis aja lah. Bentuknya tuh kurang lebih mirip-mirip kayak burung terestrial zaman sekarang lah. Kayak burung onta misalnya. Mereka punya badan yang cenderung tegap sama tinggi kan. Paling yang ngebedain terror bird sama burung onta zaman sekarang tuh kepalanya sih. Terror bird tuh kan kepalanya gede banget ya, khususnya di bagian paruhnya. Kalau mungkin lu tahu burung shoebill stork, nah terror bird tuh kepalanya tuh mirip-mirip burung itu lah. Cuma ya kalau menurut gua tetap lebih serem terror bird sih. A male terror bird. His territory is the lakeshore. Ya, kalau buat ukuran badannya, beberapa spesies terror bird kayak kelenken misalnya, itu bisa punya tinggi sampai 2 meter. Terus panjang tubuhnya dari paruh ke ekor itu sekitar 3 meter. Dan beratnya bisa nyampe 250 kg.
Atau ya kurang lebih kayak beratnya panda lah itu. Terus buat ukuran kepalanya nih, kepalanya doang, itu tuh panjangnya tuh bisa lebih dari 70 cm. Dimana sekitar 2/3 dari kepala si Terrorbird ini adalah paruhnya. Ini gila ya, kepala segede gitu, mayoritasnya tuh paruh doang loh. Dan nggak cuma ukurannya yang gede, paruh Terrorbird ini tuh juga punya ujung melengkung yang runcing gitu, kayak burung-burung predator yang kita kenal zaman sekarang. Jadi ya lu bayangin aja paruh elang, tapi ukurannya tuh berkali-kali lipat lebih besar. Dan gara-gara paruhnya yang besar dan tajam ini tuh bikin Terrorbird sering dikira berburu dan makan mangsanya tuh dengan cara yang brutal, kayak penggambaran dinosaurus selama ini. Ketemu mangsa, robek-robek dagingnya, makan. Dari bentuk paruhnya kebayangnya gitu kan, padahal ternyata menurut ilmuwan nggak gitu loh cara mereka berburu loh. Kenapa berburunya nggak gitu? Soalnya gini, tengkorak Terrorbird tuh kan kebanyakan bagian paruh ya. Nah itu tuh ngebikin Terrorbird tuh jadi nggak punya otot yang cukup kuat buat jadi predator yang manfaatin gigitan. Jadi dengan kondisi kepala yang kayak gini, yang sebagian besar tuh paruh, yang bikin otot di kepalanya tuh dikit banget, itu jadi nggak memungkinkan tuh buat mereka berburu dengan cara itu tuh nggak memungkinkan. Terus cara berburunya gimana dong? Kalau menurut Denver Fowler, arkeolog di Badlands Dinosaur Museum, dia bilang walaupun bagian kepalanya kurang otot, tapi kepala Terrorbird yang gede itu tetap bisa jadi mematikan karena ditunjang sama struktur leher yang kuat dan fleksibel. Jadi struktur leher bagian atas mereka tuh punya ciri neural spine yang bercabang, sedangkan struktur bagian bawahnya punya neural spine yang cenderung tinggi. Ini buat yang mungkin belum tahu, neural spine tuh bagian tulang belakang yang menonjol gitu ya. Nah, neural spine yang bercabang kayak gini, ini juga bisa ditemuin di dino-dino sauropoda dan beberapa jenis burung modern kayak burung rea sama ibis. Dan di sini sebenarnya para peneliti sendiri masih belum tahu pasti nih neural spine yang bercabang kayak di Terrorbird ini tuh fungsinya buat apa. Tapi mereka menduga kalau neural spine yang bercabang gini tuh bikin gerakan leher Terrorbird tuh jadi lebih fleksibel walaupun harus nopang kepala yang gede. Jadi yang harusnya kalau kepalanya gede tuh lehernya jadi kaku kan karena beban di kepalanya gede banget. Nah, karena neural spine yang bercabang ini itu kepalanya jadi lebih fleksibel tuh. Bahkan kemungkinan dengan struktur leher kayak gini, Terrorbird tuh jadi bisa manjangin lehernya biar bisa kelihatan lebih tinggi. Biar musuhnya atau mangsanya itu makin takut sama mereka. Jadi ya dengan kepala khususnya paruhnya yang gede dan ditunjang sama leher yang kuat dan fleksibel, para ilmuwan menduga cara Terrorbird ngeburu mangsanya tuh dengan cara dipatok. Karena kan lehernya fleksibel tadi kan, terus ujung paruhnya kan tajam banget ya. Jadi ya bisa dengan cara langsung mati mangsanya. Atau bisa juga dengan cara nangkap mangsanya pakai paruhnya yang gede, terus mangsanya tuh dikibas-kibas atau dibanting ke tanah beberapa kali sampai mangsanya mati. Dan di sini beberapa ahli juga menduga kalau Terrorbird ini tuh tipikal predator yang suka nyolong mangsa dari predator lain, yang mirip-mirip kayak burung bangkai atau hyena gitulah. Jadi ya itu ya, ternyata berburunya tuh bukan yang gitu, tapi lebih ke langsung mati mangsanya. Atau yang diambil kan, terus dikibas-kibas, banting-banting, baru mati mangsanya. With a lightning strike of its massive beak and claws, a Terrorbird comes from nowhere to kill the youngster. Terus selain paruhnya yang gede, Terrorbird ini juga punya kelebihan lain, kakinya. Jadi di tahun 2023 kemarin, tim paleontolog yang dipimpin sama Ricardo Melchor, peneliti dari Institut Ilmu Bumi dan Lingkungan di National University of La Pampa, berhasil nemuin jejak-jejak kaki burung purba yang terfosilisasi di pantai wilayah Patagonia, Argentina. Fosil ini sendiri ditemuinnya tuh di formasi Rio Negro dan diperkirakan berasal dari 6 juta tahun yang lalu. Dan walaupun belum bisa dipastikan dengan jelas ini tuh jejak dari burung apa, tapi tim yang dipimpin sama Melchor ini kemudian menduga kalau jejak ini tuh adalah jejak kaki dari salah satu spesies Terrorbird. Dan mantapnya lagi, temuan baru di Argentina ini bisa ngasih pandangan baru juga nih soal bentuk fisik kaki Terrorbird, cara mereka jalan, termasuk gimana kemampuan kaki mereka buat lari dan berburu. Jadi berdasarkan jejak kakinya bisa dipastikan kalau si burung ini tuh punya postur kaki didaktil. Postur apa tuh? Simpelnya didaktil ini tuh bisa diartiin 2 jari. Jadi ya kaki didaktil berarti masing-masing kakinya tuh cuma punya 2 jari buat nopang tubuhnya. Nah tapi yang unik, yang menarik dari jejak kaki yang ditemuin ini kelihatan kalau jejak kaki burung ini tuh sebenarnya ada 3 loh. Ini biar lebih kebayang kita sambil lihat gambar jejak kakinya lebih detail kali ya. Nah ini kalau kita ngeliatnya selewat, emang jarinya tuh kelihatannya kayak cuma ada 2. Tapi kalau kita perhatiin lagi, coba lu tilik-tilik lagi nih. Nah, kelihatan kan kalau ada jari ketiganya yang di warna biru. Ya, walaupun yang ketiga ini bentuknya samar ya, warnanya samar. Walaupun kelihatannya kayak kecil jarinya. Nah, ini para ilmuwan menduganya jari yang jadi penopang kakinya tuh emang cuma 2. Penopang utamanya tuh jari tengahnya sama jari bagian luarnya jadi penopang pembantu. Jadi jalannya tuh emang gitu tuh. Tek, tek, tek,
gitu. Nah, jari yang bagian dalamnya yang kelihatan samar itu kemungkinan besar tuh nggak nempel langsung ke tanah, jadi agak ngegantung gitu. Atau kalaupun napak ke tanah, dia tetap nggak bisa dipakai tuh buat jadi penopang kakinya, karena ya ukurannya terlalu kecil. Terus jari yang ketiga itu fungsinya buat apa? Jadi jari yang ketiga ini tuh fungsinya lebih buat senjata, soalnya dia tuh punya cakar yang lebih gede dibanding jari-jari lainnya. Ya, bentuk kaki kayak gini tuh sebenarnya ada ditemuin juga di fosil beberapa dinosaurus non-avian, kayak di Velociraptor sama Deinonychus. Atau kalau yang masih berkerabat dekat sama terrorbird, ada juga ditemuin di burung ini nih, burung yang namanya Seriema. Nah, ini kalau kita lihat kaki Seriema ini jari bagian dalamnya kan lebih kecil ya, tapi cakarnya lebih gede. Nah, terrorbird juga kemungkinan bentuk kakinya tuh kayak gitu. Dan dari bentuk jejak kaki ini, para ilmuwan juga makin yakin kalau terrorbird ini tuh bisa lari dengan kecepatan tinggi sambil memanfaatkan kakinya yang kuat dengan kuku yang tajam buat nendang atau ngelumpuhin mangsanya. Jadi nambah lagi tuh cara berburunya tuh, kejar, lari kenceng, cakar, mangsa jatuh, patok, atau bisa juga gigit, kibas-kibas, banting sampai mati. Ini jadi makin serem ya. Dan dengan kemampuan mematikan kayak gini, ilmuwan tuh makin yakin kalau terrorbird ini tuh merupakan predator puncak di rantai makanan di wilayah Amerika Selatan waktu itu. Soalnya dengan skill kayak gitu, sangat mungkin kan kalau terrorbird ini bisa ngelumpuhin mangsa-mangsa dengan ukuran besar. Kayak misalnya kungkang tanah atau kapibara purba. Ya, intinya semuanya terasa memungkinkan buat mereka buru lah. Jir, ini sumpah gue sambil ngomong dari tadi tuh kebayang-bayang dikejar terrorbird gitu loh. Badannya tinggi kan, paruhnya gede banget, terus larinya kenceng. Ngejar gua terus. Ih, ampun. Gua sama ayam aja takut kan, gimana ayamnya segede ini coba. Ampun ya Allah. Terus selain di wilayah Amerika Selatan yang emang jadi tempat awal terrorbird muncul, ada juga fosil terrorbird yang ditemuin di wilayah Amerika Utara, tepatnya di Texas sama Florida. Fosil yang kemudian diklasifikasikan jadi genus Titanis ini merupakan salah satu genus terrorbird terbesar yang pernah ditemuin. Ya, walaupun masih kalah besar lah sama kelankan yang tadi kita bahas ya. Tapi kenapa jadi ada di Amerika Utara? Nah, keberadaan terrorbird di Amerika Utara ini kemungkinan besar disebabkan oleh Great American Interchange. Masa di mana benua Amerika Utara dan Selatan yang sebelumnya kepisah itu akhirnya kegabung, disatuin sama daratan Panama. Nah, peristiwa ini ngebikin beberapa satwa endemik Amerika Selatan jadi bermigrasi ke utara, dan yang di utara jadi bermigrasi ke selatan. Nah, yang migrasi-migrasi ini mereka kemudian berevolusi, menyesuaikan diri sama lingkungan baru dan menghasilkan spesies baru. Dan keberadaan fosil terrorbird di Amerika Utara ini juga jadi indikasi kalau terrorbird adalah salah satu binatang yang sukses bermigrasi dari selatan dan mampu beradaptasi sama lingkungan baru di Amerika Utara. Terus selain di Amerika Utara, para peneliti juga nemuin fosil-fosil yang mirip terrorbird di belahan dunia lain. Kayak misalnya, contohnya tuh ini deh nih, penemuan fosil Lavocataphis di Aljazair. Lavocataphis tuh jenis burung terestrial yang ada di Aljazair, yang mirip banget sama terrorbird yang ada di Amerika Selatan. Tapi walaupun mirip banget, beberapa ilmuwan tuh masih nggak yakin. Ini fosil-fosil yang ditemuin di luar benua Amerika nih masih satu famili sama terrorbird apa enggak ya? Nah, itu mereka belum yakin tuh. The meeting of the Americas marked the beginning of what scientists think may have been one of the greatest exchanges of animal life ever between two continents. Today, it's known as the Great American Biotic Interchange, when animals from both continents were suddenly free to migrate, bringing into contact all sorts of species that had never met before. Nah, walaupun bikin banyak binatang jadi bisa bermigrasi, tapi munculnya daratan Panama yang menghubungin Amerika Utara sama Selatan, ini juga sangat mungkin jadi penyebab kepunahan terrorbird nih. Soalnya kalau menurut Animalogy, kejadian Great American Interchange juga kan ngebikin beberapa predator asli Amerika Utara, kayak beruang, anjing, sama kucing besar, itu jadi pada migrasi ke selatan. Mereka migrasi, ketemu sama terrorbird yang sama-sama predator, akhirnya ini ngebikin persaingan antar predator di selatan jadi makin ketat tuh. Terrorbird yang tadinya predator absolut di selatan akhirnya jadi punya saingan, kan harus berbagi makanan kan dia kan. Mereka nggak mau bersaing ya, lama-lama akhirnya punah. Terus selain itu, perubahan iklim juga sangat mungkin jadi salah satu penyebab turunnya jumlah terrorbird di dunia. Dan selain itu, beberapa ilmuwan juga menduga kalau manusia juga punya andil nih sebagai salah satu penyebab kepunahan terrorbird. Karena kayak yang gue bilang tadi, beberapa spesies terrorbird tuh kan kemungkinan besar sempat hidup sejaman sama manusia kan. Makanya di sini beberapa peneliti menduga terrorbird ini sama manusia mereka dihantam-hantemin nih sampai akhirnya punah. Entah itu dihantam buat dimakan, entah itu dihantam buat pertahanan diri, ya pokoknya dihantam-hantemin terus aja sampai jumlahnya menurun terus. Ini gue ngelihat terrorbird aja udah serem ya, tapi kayaknya manusia lebih nyeremin nih. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih, apa ada faktor lain yang jadi penyebab terrorbird ini punah? Silakan komen. The terror bird.
head like a pickaxe and standing 2.5 meters tall, it sacrificed flight for raw power. Oke, sekian review kali ini tentang terror bird, burung purba yang jadi predator puncak di masanya. Kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!